Ini kita ketemu lagi ya. Saya upload lagi untuk YouTube-nya. Itu sudah lama ya saya tidak upload. Kali ini saya akan upload yang berhubungan dengan tugas ya, tugas mata kuliah menggambar teknik di semester kemarin. Dikerjakan oleh kelompok 6 di kelas mereka, di kelas A itu kelompok 6 yang kumpulin duluan ya. Tugas ini saya beri waktu 6 minggu sih sebenarnya, jadi sambil berjalannya kuliah sebelum ujian akhir itu tugas ini saya kasih ya, tugas menggambar teknik. Jadi saya kasih modeling dan mereka membuat suatu gambar kerja ya, menggunakan CAD apa aja, boleh pakai AutoCAD, SketchUp dan sebagainya yang mereka bisa. Tugas ini adalah satu syarat ya, syarat dimana kalau mereka mau mendapatkan nilai ujiannya mereka, jadi hasil ujian mereka keluar kalau tugas ini dikumpulkan gitu. Nah, nggak usah berpanjang kata lagi, jadi langsung saja kita masuk ke tugasnya gitu ya. Ada 43 halaman di sini. Nah, ini dari kelompok 6 kelas A, menggambar teknik Universitas Nusa Nipah Indonesia, teknik sipil. Gambar covernya ya di halaman 1. Halaman 2 kita lanjut, ada gambar side plan-nya cukup bagus dan rapi ya. Kemudian untuk kop gambarnya juga bagus ya, cukup rapi informasinya. Lanjut ke yang berikut, halaman berikut ada denah lantai 1. Di sini kita lihat cukup bagus ya dan rapi. Untuk denah lantainya ada simbol yang menandakan kalau itu ruangan apa, itu tempat apa, itu area apa, juga cukup lengkap di sini dan ya cukup baik lah ya. Kemudian mungkin di sini nih kita bisa tambahin ada ventilasi di situ, sirkulasi udara yang masih kurang di denahnya. Mungkin mereka lupa untuk masukkannya. Kemudian nah ini denah lantai 2 karena memang 2 lantai ya. Di sini juga cukup baik ya, simbol-simbol yang dikasih dan keterangannya juga cukup jelas kita ya. Kita mungkin lanjut ke yang berikut. Halaman berikut ada tampak ya, gambar tampak. Ini tampak depannya seperti ini ya, mungkin cukup familiar dari kelihatan tampak depannya. Area tampak belakang, samping kanan dan kiri, karena rumah ini modelingnya saya ambil dari 3D warehouse yang gratisan, kemudian saya bagikan saja untuk mereka sebagai bahan latihan untuk menggambar teknik kita. Nah, kita lanjut yang ke berikut. Ini sudah mulai detail ya, sudah mulai masuk ke detail. Ini gambar potongan AA dari gambar denah. Jadi ada potongan AA ya, juga ada potongan BB, ada AA dan ada potongan BB. Kita mulai dari potongan AA ya. Di sini kita bisa melihat mulai dari keterangan ya. Jadi ya fungsi dari gambar kerja itu kan memang supaya bisa menyampaikan apa yang kita maksud gitu. Dalam hal ini mungkin kita bisa pakai untuk di lapangan dan sebagainya gitu, sehingga fungsi dari gambar kerja itu juga di dalamnya harus memuat keterangan-keterangan dan gambar-gambar yang sedetail mungkin agar bisa dimengerti sama orang lain gitu ya. Kalau gambarnya kurang dipahami juga atau kurang detail ya, berarti ya akan juga kurang dipahami gitu. Supaya meminimalisir kesalahan ketika di lapangan dan meminimalisir juga orang sampai nggak ngerti dan akhirnya membuat kesalahan ya. Di sini untuk keterangan ya kita lihat. Jadi harus sedetail mungkin semua yang bisa dibikin untuk jadi keterangan ya kita coba, asalkan suatu gambar itu tidak kelihatan romol ya, tetap rapi dan benar-benar jelas gitu keterangannya. Tapi juga harus ada unsur rapinya, juga rapi dan benar-benar jelas gitu. Di sini yang dibuat ya cukup keterangan sih
sudah cukup rapi ya untuk area keterangannya. Sini udah cukup oke. Mungkin ada beberapa yang kurang ya, seperti apa ya, ada atap yang nggak dikasih tahu itu apa gitu ya, kurang keterangannya di situ mungkin ya. Kemudian gambar potongan itu biasanya dipakai adalah elevasi ya. Elevasi di sini yang dipakai adalah jarak ya. Ya, di elevasi ini yang kayak gini. Dan di sini juga pendobelan elevasi 0 ya. Ini di lantainya, ini di top dari slope ya. Ini yang mana yang benar gitu. Kemudian di sini juga ada plafon, elevasinya di 5,1, tapi yang lebih tingginya lagi yaitu di ring bulb itu malah elevasinya malah jadinya cuman 5,05. Yang lebih tingginya lagi daripada ini malah elevasinya sama ya. Harusnya di sini mungkin kalau digabung ya, kalau anggaplah 0 di sini ya, elevasinya 0, berarti di sini 250 tambah 300. Mungkin di sini maksudnya elevasi 5, berapa tuh, 5,5 ya. Ya berarti di sini ya 5,5 ditambah dengan 1,63 ya, sekitar berapa tuh, 67,13 ya. Elevasinya segitu seharusnya, 7,13 gitu ya. Kemudian ya, jadi kalau elevasi itu kan kayak level gitu. Jadi setiap level atau ketinggian itu dikasih elevasi. Mungkin di sini juga bisa dikasih elevasi berapa dari top dindingnya ini, samping kiri kanan. Kemudian ini juga top dari balok induknya itu berapa ya. Harus dibikin elevasinya sejelas mungkin gitu ya. Suatu gambar harus digambar dengan sejelas mungkin. Dan ini karena semester 1 ya, semester 1 dan mereka belum mendapatkan seperti pondasi, rekayasa struktur bawah dan sebagainya. Jadi mereka benar-benar merencanakan berdasarkan apa yang mereka sudah lihat, apa yang mereka pernah pelajari, dan apa yang mereka searching atau googling gitu. Jadi mereka belum bisa menentukan kedalaman fondasi itu berapa berdasarkan apa. Kemudian kalau untuk dimensi kolom dan balok, mereka menggunakan asumsi yang seperti biasa yang dari PBI, dari zaman tahun PBI yang 87 kalau tidak salah, yang masih pakai 1/12 sampai 1/16 gitu, dikali dengan panjang bentangan masih yang pakai seperti itu. Jadi kita masih kasih yang seperti itu, masih pakai asumsi seperti itu karena memang masih semester 1. Dan sehingga ini jarak apa, kedalaman fondasinya misalnya di sini 0-nya ya, atau di sini yang 0 ya. Kedalaman fondasi ini dalam banget nih untuk 2 lantai, untuk suatu bangunan yang cuman 7 meteran. Dan untuk asumsi gitu, asumsi karena di sini juga tidak ada data solid dan sebagainya, kekuatan tanah dan sebagainya. Ini sampai dengan 2,3 meter, malah 3 ya, sekitar 3 meter ya. Ya, 3,05 meter ya, 3,05 meter. Nggak masalah juga sih, namanya juga perencanaan ya, nggak masalah juga. Mungkin mereka mau bikin yang aman sekalian, kuat sekalian strukturnya, tidak masalah ya. Jadi sekitar itu. Yang potongan B juga sama ya, potongan B juga sama. Untuk keterangannya juga masih ada yang kurang seperti ini, juga tidak masalah sih, asal orang mengerti juga gitu. Cuman memang yang biasa dibuat gitu, pada umumnya gambar potongan itu menggunakan elevasi seperti itu ya. Untuk ketinggiannya biasanya menggunakan elevasi, jarak itu biasanya cuman arah horizontalnya gitu ya, arah sininya set. Nah, gitu. Ini juga harus dikasih keterangannya, atap, ada kuda-kuda apa gitu,
dikasih keterangan, jadi masih kurang jelas gitu keterangan ya. Kemudian kita masuk ke rencana pondasi. Cukup rapi ya untuk di gambar rencana pondasi, bagus ya, gambarnya rapih ya. Oke. Ya, kita lanjut. Kemudian untuk detail AA, ini detailnya di sini ya. Untuk detail yang ini AA dan ada detail BB. Kita lihat detail ada yang AA dulu ya. Seperti ini, dibuat seperti ini. Oke. Nah, di sini juga jadi kayak gambarnya juga ada yang salah nih kayaknya. Bukan kayaknya, emang salah nih. Slope 1520. Tapi ini bukan 1520 gambarnya. Ya. Di gambarnya tidak menunjukkan ini 1520, mungkin kan memang 15 pasti ya harusnya persegi panjang gini ya. 1520 gitu loh. Maksudnya jadi kayak kurang detail gitu ya. Salah gitu istilahnya, di sini salah. Kemudian untuk apa lagi nih? Stamping, urukan pasir, urukan tanahan bukan di sini nih, harusnya di sini. Bukan di sini. Ya. Ini pasangan batu ya. Batu kali gitu. Pondasi batu kali. Ini harusnya pondasi batu kali gitu ya. Di sini baru urugan tanah misalnya kayak gitu. Dan mungkin kalau di sini sudah dikasih dimensi gitu, di sini sudah dikasih dimensi, di sini sebaiknya tidak perlu dimensi gitu ya. Dimensi kan sudah ada di sini. Ya. Jadi biar gambarnya ya tidak romol gitu, terlalu banyak keterangan, terlalu banyak dimensi. Tapi maksudnya kalau banyak keterangan makin baik, tapi kalau pendobelan juga ngapain gitu. Ini urugan tanah. Di sini sudah, di sini juga urugan tanah gitu. Urugan pasir. Nah, gitu. Kalau urugan pasir ini nggak apa-apa karena urugan pasir yang ini untuk yang daerah sebelah sini. Ya. Oke, kita lanjut ke detail BB, masih dengan kesalahan yang sama ya. Oke. Nah, di sini nih kayaknya salah nih. Kita lihat yang dimensi ya. Ini 80, 30, 25. 25 itu dari 25 juga salah nih. Ini 25 maksudnya 25 slope kan pasti. 25 slope. Nah, salah. Di sini gambar slope-nya yang mana nih? 25 apa 20 gitu. Seperti itu. Kalau 20 seharusnya di sini 20. Ya. 30 yang dimaksud adalah lebar fondasi atas. Lebar fondasi bawahnya itu 80 ya. Lebar fondasi bawahnya 80 ya. Lebar fondasinya 80. Di sini lebar fondasi atasnya ini salah, 25. Ini lebar fondasi atasnya juga 25. Ini salah nih. Ini lebar fondasi bawahnya malah 40. Ya. Kalau dibikin 40 sekarang 40 kan dari sini ya. Ini 40. Berarti kalau 40 dari sini seharusnya potongannya di sini. Ya. Itu 40 dan tidak mungkin juga kayak gitu. Ya. Karena slope juga harus yang sama kayak gini, sehingga ini sebenarnya bukan 40, mungkin lebih dari 40 ya. 40 tuh dari sini sebenarnya. Sini ke sini tuh 40 ya. 40. Kalau itu benar ya. Tapi kalau dari berarti lebihnya tinggal ditambah dengan setengah dari 20 ini, 10, berarti sekitar 50 harusnya. Bukan 40 tapi 50. Kayak gitu ya. Jadi masih ada yang salah. Jadi ini akibatnya apa? Akibatnya orang yang baca gambar kita jadinya tidak mengerti, tidak paham gitu ya. Ini mungkin copy paste dari punyanya kakak tingkat atau punyanya orang-orang yang dia tahu atau mungkin kerja di bidang kayak gini
konstruksi dan sebagainya. Untuk gambar sederhana ya dipakai, diminta dan di copy paste ya, bisa jadi. Nah, yang lanjut yang berikut yaitu rencana footplat ya, rencana footplat ya, cukup baik ya rencana footplat. Nah, kayak gini. Ini rencana footplat ya. Mungkin ada beberapa penempatan footplat yang tidak perlu sih menurut saya gitu. Tidak terlalu penting dikasih footplat. Mungkin ini tidak perlu kasih footplat, cukup fondasi batu kali saja, sebaiknya seperti itu ya. Saya kira seperti itu, mungkin seperti itu. Atau mungkin ada yang mau pakai, silahkan saja. Nanti saya kasih gambar kerjanya plus modelingnya di deskripsi ya, silahkan dicek ya untuk gambar kerja dan deskripsinya. Kita lanjut yang berikut di gambar potongan. Ini denah footplat 1, ini potongan satu-satu. Nah, ini juga sebelum kita lanjut ke sini saya mau bilang, ini juga sebenarnya gambarnya, keterangannya kurang jelas ya. Jadi kalau keterangan tuh kayak gini nih. Ini kan misalnya footplat kita bisa pakai code name ya, misalnya FP1 kayak gini buat FP, ini juga FP1. Ini misalnya kita kasih code name FP2, ini juga FP2 yang bentuknya sejenis kayak gitu. Terus mungkin kita bisa nambahin lagi keterangan gitu ya. FP1 berapa unit, misalnya 1, 2, 3, 4 gitu. FP1 4 unit ya. Kemudian FP2 berapa unit, dihitung aja, disesuaikan kayak gitu mungkin sebaiknya. Sehingga di sini bisa dibuat nih, bukan denah footplat tapi tulis saja FP1-nya berapa, misalnya FP1 ini terus ada potongannya di sini, bukan potongan satu-satu. Potongan satu-satu dari mana? Di sini dikasih tanda A, berarti maksudnya potongan AA gitu. Tapi kalau potongan satu berarti di sini satu, sehingga potongan satu baru ini jadinya yang ini, potongan satu, yang ini potongan satu tuh jadinya yang ini kayak gitu. Nah ini saya sudah curiga nih dari yang gambar di atas nih. Nah, kita hitung dulu nih ya, kita hitung dulu. Ini 130 berarti 200, 220, 235 tuh dari sini ya, dari tepat di bawah nya footplat ya, footplat tepat di bawahnya slope ya, tepat di bawahnya slope. Nah, 235 di gambar itu tadi bisa sampai dengan berapa tadi? 305. Berarti 305 tadi 235, tadi kan 235 meter, sedangkan di sini 3,05 meter. Nah, oke, ini kalau pun dari sini kita kurangin yang 30 ini kan baru 2,78 dong, 2,78 meter ya, 2,78 meter. Berarti 45 sentinya tuh dari mana gitu ya. Ini berarti salah nih, kita pakai yang di bawah aja ya. Atau saya juga tidak tahu mana yang benar kan, nanti kan disesuaikan di lapangan gitu. Kalau untuk dua lantai ternyata di situ kedalaman 2 meter sudah dapat tanah keras ya, oke, kita pakai 2 meter, atau mungkin 150 sudah dapat tanah keras ya, oke, kita pakai yang 150. Tapi kalau untuk daerah tempat saya 1,5 meter aja udah cukup ya untuk rumah-rumah. Dengan ini bebannya tidak terlalu besar sih, karena bangunan juga tidak besar, di lahan 6 kali 12 meter. Rumahnya juga cuman berapa meter, 2 lantai, dan lantai 2 nya juga yang dipakai juga tidak seluruh area lantai 2, ada voidnya juga kayak gitu. Jadi ini 235 ya, mungkin di yang ini yang bener ya, mungkin ya yang benar.
ketimbang di atas, mungkin gitu. Ini juga masih ada kekurangan, yaitu keterangan. Sekali lagi keterangan, ini 1520 mungkin ini sudah benar, mungkin karena apa, di sini 25 ya. Ini 1525 atau 1520 ya, yang mana yang benar, 1525 atau 1520 kayak gitu. Yang benar yang mana kayak gitu ya. Oke, 1525 atau 1520. Ini tinggi lebar fondasi atasnya masih sama 30, bawah sama 80. Oke. Ini ternyata lebarnya 100, berarti ukuran ini 1 kali 1 meter ukuran footplate-nya dengan tebal 20 cm. Untuk keterangan yang lain juga di sini juga harus dikasih keterangan nih. Apa gitu. Pasir uruk misalnya, ini pasir. Ini kan lantai kerja. Keterangannya kurang lengkap gitu ya, masih kurang lengkap. Ini urugan tanah, unstamping, urugan pasir ya, kayak gitu. Jadi masih kurang lengkap gitu ya, masih kurang lengkap. Di sini juga ya, di sini juga kurang lengkap. Ini dikasih ingat 25 mungkin dikasih di dalamnya misalnya 8 apa gitu ya, 8 di misalnya pakai 12 ya, 8 di 12 13 yang mulai dari 13 yang ulir ya, D13 kayak gitu misalnya, seperti itu. Misalnya di sini juga dikasih keterangan ini besi berapa kayak gitu, set begalnya berapa, set kayak gitu ya. Jadi keterangannya masih banyak yang kurang. Ini juga kenapa begini, harusnya ya potongan AA kayak gitu misalnya, atau potongan satu-satu. Di sini yang ganti-ganti satu gitu, di sini ya pakai FP aja gitu. Ini juga sehingga di sini juga bisa dibuat FP2. Ini potongannya ikut yang ini potongan 2, ini potongannya 22 kayak gitu ya. Seperti itu. Kemudian kalau di sini ada seperti ini, ada dimensi yang seperti ini, maka di sini juga perlu dibuat dimensi yang sama seperti yang di atas adanya, sehingga rapi gitu. Di atas sama yang di bawah tuh sama gitu, secara keterangan, dimensi, ketelitiannya gitu. Oke. Dan kita lanjut, berikut adalah rencana slope gitu. Ini juga sama, minim keterangan gitu. Ini kalau dilihat secara seksama gitu, slope-nya yang mana gitu, karena ada yang besar nih, ada yang kecil. Sebaiknya dikasih keterangan ya. Ini tuh slope berapa gitu, berapa kali berapa gitu ya, berapa kali berapa gitu. Misalnya yang ini slope yang kita pakai yang tadi misalnya 1525 gitu ya gitu. Misalnya di sini yang kecilnya berapa, jadi dikasih keterangan gitu. Di sini mungkin yang lebih ininya lagi misalnya 1520 atau lebih kecil lagi kayak gitu. Misalnya 15 di sini 15 berapa gitu, 1520, 1515 dan sebagainya. Jadi dikasih keterangan yang mana slope yang terpakai gitu. Di sini penempat rencana kolom lantai 1. Di sini juga harus dikasih keterangan. Misalnya ini kalau kolom utama kayak tadi, kayak footplate tadi. Ini misalnya code name-nya KU, kolom praktis. Misalnya ini kolom praktis yang karena lebih kecil ya. Code name-nya KP, kolom praktis kayak gitu. Dikasih keterangan, terus dikasih keterangan di sini. Misalnya KU berapa unit ya. 1, 2, 3, 4, 8 tambah 3, 11 unit, terus KP berapa unit gitu, dan seterusnya. Misalnya seperti itu ya.
Ini dari tadi masalahnya di keterangan sama emang ketidaktelitian sih, sehingga adanya perbedaan dimensi, elevasi ya, dari gambar yang satu dan yang satunya dari yang sesudahnya dan yang sebelumnya, seperti itu. Nah, kalau lantai 2 juga dikasih keterangan tuh KU yang mana gitu, KP yang mana, misalnya kan cuma ada 2 bentuk kolom misalnya gitu. Kasih gitu. Kasih KP yang mana, KU yang mana, kolom praktis yang mana. Nah, seperti ini nih di rencana balok induk dan anak dikasih keterangan, ini ada balok induknya, ini ada balok anaknya, seperti itu. Ya, jadi ada keterangan gitu. Sehingga orang mudah membaca, tahu di mana penempatannya kayak gitu. Ini juga ada keterangannya, misalnya itu rencana rimba, tapi mungkin sebaiknya ditambah juga dengan keterangan gitu, misalnya keterangan set bapak ini apa gitu, ring bulb misalnya. Kemudian ini ada pendobelan kayak gitu, kayak gini. Yang pendobelan seperti ini mungkin sebaiknya ditiadakan saja, karena di sebelah juga sama aja, yang sini kan sama dengan sebelah sini ya. Pendobelannya itu sebaiknya tidak usah, karena membuat apa ya, kesannya lebih romol, jadinya lebih romol lagi atau tidak rapi ya, terlalu banyak komponen yang dimasukkan dan komponen-komponen yang menjadi pendobelan dan tidak penting, karena didobel jadi tidak penting. Kayak gini juga ya, kalau dibuat satu tempat saja tidak masalah, sebelah sudah ada kayak gitulah. Nah, ini rencana plat lantai oke. Di sini juga dikasih keterangannya oke, tidak masalah sih. Oke, yang penting sudah ada keterangannya. Oke, lanjut. Nah, kita masuk ke detail struktur ya. Ini ada gambar detail struktur. Nah, mungkin kalau di sini kan juga ada ya rencana plat lantai. Di sini rencana plat lantai. Kalau misalnya ada yang seperti ini, ya mungkin yang di bawah dan seterusnya itu sebaiknya juga dibikin seperti ini, sehingga apa ya, adanya kesamaan gitu, kesamaan gambar ya, kesamaan keterangan gitu, keterangan gambar apa gitu, sehingga bagus aja itu. Kalau rapi aja, kalau dari atas sampai bawah tuh kopnya sama, terus garis pinggirnya sama, terus keterangan gambarnya juga sama. Cuman keterangan dari detail gambarnya kan pasti beda-beda, cuman keterangan gambar itu sama gitu. Di sini kan kita ya ternyata dipindahin ke masing-masing gitu ya. Tapi untuk keterangan gambar besarnya sebaiknya diadain juga. Kalau tidak diadain ya mungkin sebaik dari awal sampai akhir mungkin dibikin di nama gambar plus skala gitu ya. Mungkin di sini dipisahin nama gambar apa, rencana plat lantai, sebelahnya garis gini, skalanya berapa, 1:100 misalnya, seperti itu ya. Misalnya seperti itu, kecuali memang ada dalam satu gambar yang masih berhubungan, skalanya berbeda, tinggal ditulis saja skalanya seperti itu ya. Atau mungkin skalanya juga kan bisa dijejerin di sini. Oke, lanjut ya. Ini detail kolom praktis. Nah, di sini detail kolom praktis, di atas tidak ada keterangan kolom praktisnya di mana. Di sini detail kolom ya, ini kolom utama tadi ya, kalau detail kolom utama. Di sana di atas tadi tidak ada keterangan yang detail slope ya. Nah, di sini slope-nya beda lagi. Tadi slope-nya 15, 20. Kemudian dari kita masuk ke slope deh. Nih contoh nih. Ini slope-nya ditulis slope-nya 15, 20. Tapi di sini ini 25. 15-20 atau 15-25 gitu ya. Ini kan slope-nya 15-25, slope-nya 15-25 atau 15-20. Di detail strukturnya, di gambar detail strukturnya kan ada tadi, kalau bukan 15-20 atau 15-25 kan. Nah, di sini malah 25
30. Ya mana yang benar nih detail slove-nya ya, masih salah nih keterangannya, juga bingung jadinya kita kan begitu. Kemudian untuk detail ring bulk sama kayak detail slove, yang di copy paste aja ring bulknya 15 25 30 gitu. Nah, jadi ini masih dipertanyain yang benar yang mana untuk slove-nya. Detail balok anak 20 25, detail balok induk 25 40. Nggak masalah juga sih. Kemudian code name untuk ulir dan polosnya, oke. Lanjut ke detail plat lantai ya, ini untuk menunjukkan jarak 12. Bingung nih, ini biasanya kan kalau tulis kayak gini ada pakai jarak ya, 12 20. Oh 12 20 sudah dah. Biasanya kan kalau yang kayak gini biasanya pakai ini jaraknya pakai mili. Tapi di sini yang nggak masalah sih, 12 20 berarti maksudnya 12 ini ya, senti ya, sama 20 senti. Oh kebalik nih kayaknya. Nah, kebalik. Oke, kita lanjut yang berikut. Nah, keramik 40 di sini ini pola lantai. Iya, rencana pola lantai 1. Setahu dari tadi kita lihat nih, keramik lantai 30 30. Di sini juga keramik lantai 30 30. Ya, di sini keramik lantai 40 40. Yang benar tuh keramik lantai 40 40 kayaknya. Karena di bawah juga keramik lantainya 40 40. Berarti salah tadi itu keterangannya. Ini yang benar ya kali ya, 40 40 enggak, tapi juga kita nggak tahu yang mana yang benar. Mau dipakai yang mana ya kita. Ini juga 40 40. Oke, yang 20 20 cuma area WC kamar mandi. Ini untuk rencana atap. Itu rencana atap. Sing multi roof, oke. Untuk keterangannya oke. Sing hubungan galvalum, sing multi roof, sing hubungan galvalum, buset. Ini ya. Oke. Aspek tadi saya bilang ini ada pendobelannya. Lanjut, di sini ada gambar detail kuda-kuda 1, detail kuda-kuda 1. Coba kita lihat dulu detail kuda-kuda 1. Ini ya kuda-kudanya. Ini kuda-kudanya. Ini detail 11, detail 22, detail 33. Mungkin di sini juga dikasih keterangan gitu, 1 2 3, sehingga orang tahu detail 1 yang mana, yang ini, atau dikasih arah panah detail 1 kayak gini, detail 2 dan detail 3 seperti itu ya. Mungkin sebaiknya dikasih keterangan seperti itu. Kemudian penggunaan material atau bahan itu penting. Oke, list plang. Oke, ini baja C, baja ringan C ya. Batang tarik. Oh, baja ringan C itu ini nih. Bentar, ini tidak presisi ya. Ini segede ini apa iya? Ini berarti, nah ini nih kan, kalau ini C 0,75, masa ini gede gitu, segede ini, berarti kurang. Ini yang dimaksud ya, sebenarnya ini yang dimaksud ke atas. Kuda-kuda, baut atau multi roof, oke. Ini SDS
bautnya. Kemudian ini harusnya dikasih nama ya, gording itu berapa, pakai 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 materialnya apa. Ini juga materialnya nggak ada. Oke, itu keterangan sih masih kurang. Detail atap belakang, detail atap dua kanan, detail atap dua kiri, mungkin sebaiknya dikasih penconaan gitu atau area gitu. Jadi ini dikasih detailnya ini satu, terus apa ya, di sini ini atap, misalnya ini atap satu, misalnya ini atap duanya, ini atap tiganya, ini atap area yang ini atap empatnya, kayak gitu ya, karena beda-beda ya kuda-kudanya, sehingga di sini juga bisa dibuat nih, ini atap satu gitu. Kalau ini atap belakang ya siapa yang tahu belakang gitu, maksudnya masih orang harus mikir lagi, mending langsung lihat pakai kode 1 2 3 4 ya. Ya kayak gitu. Oke, dimensinya masih ada yang kurang. Di sini juga harus dimensi ini 40 40. Oke. Ya. Mungkin seperti itu. Kemudian ya masih kekurangan di detail ya. Mungkin dibikin juga untuk rencana atapnya penconaan seperti ini ya, hingga dibuat untuk kuda-kudanya juga ada zona seperti ini, misalnya ini kakak 1, ini kakak 2, kakak 3 ya, sehingga orang, oh kakak 1 yang mana, oh kakak 1 yang ini, kakak 2 yang mana, kakak 2 yang ini, misalnya gitu. Ketimbang kayak gini ya, detail kuda-kuda 1 terus atau ini yang kayak gini, yang bingung, detail atap belakang yang mana, ini termasuk area belakang, ini juga termasuk area belakang, mungkin maksudnya yang ini ya, kita nggak tahu gitu. Ini detail atap 2 kanan, atap 2 kanan, nah 2 kanan yang mana, kayak gitu. Seperti itu, jadi kasih penconaan 1 mana 2 mana, dikasih arsiran juga. Lanjut yang ke berikut ya, ke rencana plafon lantai, bahasa Indonesia nya lantai 1. Di sini kalau lantai dibilang lantai ya, lantai 1, lantai 2, lantai 3 masih sama juga mungkin saya. Oh tidak, nah ini keterangannya sudah lebih jelas ya. Ini ada ya di sini yang pakai modul 80 kali 80 kayak gitu semuanya, kecuali yang di kamar ini 40 modulnya. Jadi sudah cukup jelas untuk modulnya, sudah oke. Untuk rencana plafon lantai 1 mungkin cuma namanya saja yang perlu diganti jadi lantai. Ini juga lantai 2 misalnya seperti itu, modulnya 80 oke. Menggunakan baja ringan kanal C. Oke. Kalau ada jarak yang sama sebaiknya tidak perlu ya, tidak perlu ada pendobelan gitu ya, kecuali ini mungkin ada yang berbeda kiri kanan, tapi kalau ini kan sama jadi tidak perlu ada pendobelan gitu. Lanjut yang berikut ke rencana penempatan kusen. Nah oke nih, kalau kayak gini mungkin tadi yang ditambah tuh ini nih, ada ventilasi di kamar mandi WC, ada kusen keberapa gitu, jendela mungkin masuk ke jendela 2. Oke, ini ada P1, P2, P3, J1. Oke, J1 oke, cukup oke lah. Nah di sini juga detailnya juga harus sedetail mungkin ya. Curiga saya benar nih, 190 195 110 ini
dihitung dari tinggi aja deh. Jadi kita misalnya ini 15 520 berarti tambah 120, tinggi semua totalnya 120, 210, sebelahnya 190 tambah 17 ini, oh ya beda tipis sih, beda ya, tapi beda tipis juga beda, jadinya tidak teliti ya, tidak detail jadinya. Di sini jadinya 20 berapa nih, 21 berarti 211 ya, kayak gitu. Jadi didetailkan sedetail mungkin gitu. Ini bisa jadi karena koma jadinya dibulatin langsung di penggunaan aplikasinya. Ini bisa terjadi seperti itu. Oke, ya udah bagus sih kalau ditambahin unit-unit kayak gitu. P2 bisa. Oke, kita lanjut ke yang berikut. Cuman yang jadi masalahnya adalah tidak adanya skala. Skalanya 1 banding berapa itu perbandingannya. Skala ini juga skalanya berapa. Kayak gitulah, skalanya tidak ada. Sekarang kita lanjut ke dana instalasi titik lampu lantai 1. Oke, sudah cukup jelas ya untuk rencana titik lampunya. Ada box MCB, ada box KWH, lampu downlight, lampu fitting, saklar ganda, step kontak, keterangannya sudah oke. Nah, kalau di sini kenapa kayak gini, mungkin pada saat ekspor ya, ini pakai software crack mungkin ya, jadi itu apa software ketika diekspor ke PDF ada yang tidak terbaca. Semoga untuk informasi juga untuk Autodesk sekarang sudah banyak yang gratis ya, sudah banyak yang gratis, maksudnya produk-produknya sudah bisa dipakai secara gratis asal punya akun ini loh, email untuk pelajar kayak gitu. Bisa diminta di sekolah-sekolah kalian atau juga kampus-kampus kalian, tempat kalian meniti ilmu gitu. Oke, lanjut. Bahasanya sekarang sudah meniti. Oke, lanjut. Kita ke berikut. Oke. Oke. Stop kontak. Saklar nggak ada wadah. Oke. Sip. Sudah oke lah ya paling ya. Sudah oke. Lantai 2 paling cuman ini doang nih yang jadi masalah dari tadi nih. Di apa ya, pendobelan dimensi kayak gitu. Ini dimensi kayaknya beda deh, di atas 1000, di situ jadinya tuh, di sini 1000, di bawah jadinya kemarin dari as ke as, sama aja di sini juga dari as ke as, di bawah jadi 928. Ini aduh, dari mana lagi 928? Tuh, makanya nilainya dari kerapian juga kurang sekali nilainya. Rencana titik AC, ini titik AC ya. Oke. Seharusnya di rencana titik AC ini juga dikasih ini ya, dikasih ini stop kontaknya ya. Kasih stop kontaknya juga taruh di situ. Keterangannya masih kurang ya. Kemudian keran air box, oke, pipa 4 dim kurang 1 nih,
floor drain untuk kamar mandi WC ya, floor drain. Ini air masuk ya, kemana. Oke, siap. Ini juga floor drain nggak ada nih ya, buangan situ. Oke, bak kontrol malah ditulis dia, tulis saja bak kontrol. Septic tank bukan septic tank ya, septic tank ya, salah nih. Denah peresapan, sumur peresapan, bisa saja pakai kode itu SP atau apa, peresapan, pembuangan kotor padat sebagainya, kelas duduk. Oke, lanjut. Ini carport kenapa di sini Bapak? Sini dong. Tadi di atas sempat lihat ya 79, jauh lebar cuma 79. Ini juga kenapa jadi begini ya, ukurannya salah nih. Nah, kemudian ini denah septic tank, ini untuk potongannya. Oke, sepertinya cukup jelas. Dan ya seperti itu dengan kelompok 6 kelas A menggambar teknik, kira-kira seperti itu gambarnya. Dan dengan cukup banyak revisi ya, cukup banyak revisi untuk nilai kelompoknya. Kita tidak bisa kasih di nilai A untuk nilai kelompok tugas ini ya, dengan banyak toleransi dan perjuangannya mereka juga saya harus lihat, dan sudah saya tes sendiri untuk mereka berlima juga bisa mengerjakan soal menggambar tekniknya juga dengan cukup baik pada saat ujian di akhir. Maka untuk tugas kelompoknya saat ini nilai kelompok mungkin kita bisa kasih di rate C plus sampai B plus lah ya. Ini kita bisa ambil di tengah-tengahnya B seperti itu ya, dengan banyak revisi seperti ini. Oke, ini untuk yang pertama, untuk revisi tugas kelompok 6 kelas A ya. Ini yang pertama. Mungkin nanti yang berikut kita revisi lagi yang kelompok yang lain, yang kirim kedua untuk kelas A. Dan kalau mau dapat ini ya, dapat ininya gambar ini nanti ya kita bandingkan lagi, karena ada dua kelompok yang gambar seperti ini dengan modeling yang sama itu di kelas B. Saya bandingkan dulu mana yang paling baik untuk saya bagikan, yang paling benar untuk saya bagikan. Akan saya bagikan itu bisa dipakai untuk di download ya. Kemudian untuk modelingnya juga nanti saya bagikan, silahkan download di kolom deskripsi. Oke, cukup sekian dari saya Alfredo Kebubung.